Tetap semangat. Yeay. Wah, kita bertemu lagi dalam kegiatan Bio Online hari ini adik-adik. Kalau kalian lihat-lihat, kayaknya adik-adik nih sudah pada siap ya untuk mengikuti Bio Online. Oke deh, adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak pendamping. Kira-kira ada siapa aja ya? Nanti kita lihat ya adik-adik. Oke deh adik-adik, tema Bio Online minggu ini adalah tentang Santo Paulus. Adik-adik tahu Santo Paulus? Tahu ya? Oke deh, untuk lebih mengenal lagi tentang Santo Paulus, langsung aja yuk kita mulai kegiatan Bio Online-nya. Tapi jangan lupa apa? Ya, jangan lupa kita akan berdoa bersama. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, dan jangan lupa tutup mata. Oke deh adik-adik, mari kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau boleh membimbing kami untuk hadir dalam pertemuan ini. Bantulah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti pengajaran yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pendamping kami tentang Santo Paulus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi ke Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka hanya menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus
yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk memanggil semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Berta di sini. Oke adik-adik, sekarang kita mau merenungkan tentang bacaan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Christine. Gitu ya. Nah, minggu sebelumnya, minggu kemarin, kita membahas atau kita mengenal tentang Santo Petrus. Betul ya adik-adik? Nah, sekarang kita mau mengenal santo yang lain, yaitu Santo Paulus. Betul, Santo Paulus. Jadi ada Santo Petrus dan ada Santo Paulus. Nah, tadi dari bacaan yang kita dengarkan bersama, di situ menceritakan tentang pertobatan dari Saulus. Betul adik-adik? Tapi ini kenapa jadinya Saulus ya Kak? Kan katanya kita mau mengenal Santo Paulus. Gitu ya adik-adik? Nah, adik-adik, jadi nama Saulus ini adalah nama awal atau nama asli dari Santo Paulus sebelum ia mengenal Tuhan Yesus. Nah, Santo Paulus ini berasal dari Tarsus, salah satu tanah di Kilikia, yaitu sekarang disebutnya Turki. Dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi. Ia seorang penganiaya orang Kristen. Jadi siapapun orang yang mengenal Kristus, yang mengikuti Kristus akan dianiaya oleh Saulus. Dan ini terjadi ketika sebelum ia mengenal Tuhan Yesus. Namun setelah perjumpaannya bersama Tuhan Yesus, di dalam suatu perjalanan Saulus menuju ke Damsyik, ia berubah total. Ia menjadi
pengikut Kristus yang setia. Nah, adik-adik, pertobatan ini sangat istimewa ya. Kenapa sangat istimewa? Karena kemauan awalnya itu berasal dari Tuhan Yesus dulu. Baru niatan untuk bertobat selanjutnya dari Santo Paulus. Gitu ya adik-adik. Nah, sejak dibaptis, kehidupan dari Saulus ini langsung berbeda. Kehidupan dari Santo Petrus, Santo Paulus sangat berbeda. Ia menjadi pelayan Tuhan yang sangat setia. Ia menjadi pelayan Tuhan yang mewartakan kabar sukacita Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Sampai ia dipanggil kembali oleh Tuhan sampai di akhir hayatnya gitu ya. Nah, adik-adik, dari kisah tentang Santo Paulus ini kita dapat meneladaninya sebagai sikap pertobatan menjadi orang yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kakak, adik-adik, orang tua kita, yang semua orang yang mengenal Kristus pastinya sudah dibaptis ya. Maksudnya kita sudah dibaptis. Dengan dibaptis berarti kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anggota kerajaan surga. Maka dari itu kita satu sama lain menjadi sahabat Yesus juga, menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus juga. Karena Tuhan Yesus begitu mencintai kita ya adik-adik, begitu mengasihi kita, terutama adik-adik nih. Karena Tuhan sangat menyayangi adik-adik. Gitu adik-adik. Oke, sekian adik-adik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeay, tepuk salut untuk Santo Paulus. Tepuk salut juga untuk kita semua. Keren ya adik-adik. Adik-adik juga bisa meneladani Santo Paulus untuk mewartakan kabar sukacita dan semakin dekat dengan Allah Bapa. Oh iya, gimana? Adik-adik sudah daftar lomba bercerita dan kesaksian tentang siapakah Yesus bagiku belum? Jangan lupa ya adik-adik, untuk 20 orang pendaftar pertama akan mendapatkan souvenir HUT Paroki Jagakarsa ke-27. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buruan ya. Mari adik-adik kita merumuskan satu tindakan konkret yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Contohnya, saya mau mengakui kesalahan dengan bertobat melakukan perbuatan baik. Misalnya, mendoakan saudara, teman-teman yang sedang sakit, terutama yang sedang terpapar COVID-19. Mari adik-adik kita satukan niat-niat baik kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, sama seperti Santo Paulus yang mau bertobat dan menjadi pelayan Allah yang setia, bantulah kami agar kami selalu berbuat baik dan memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biar buang ke laut, biar buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke
Yesus angkat